Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah. Saya dari kelas 12 akuntansi SMK Swasta Bakti Agro Mandiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang akuntansi aset lancar di satuan kerja. Ada beberapa poin yang kita akan bahas pada kali ini. Yang pertama adalah akuntansi kas dan setara kas di satuan kerja. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, akuntansi kas dan setara kas di satuan kerja. Menurut PSAP nomor 01, kas adalah uang tunai atau saldo simpanan yang ada di bank yang setiap saat dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. Ada beberapa klasifikasi kas dan setara kas. Yang pertama adalah kas pemerintah di dalam pengelolaan bendahara umum negara. Yang kedua, kas di pemerintah daerah atau dalam pengelolaan bendahara umum daerah. Yang ketiga adalah kas setara kas berupa saldo kas di rekening daerah dan berupa saldo kas surat utang. Yang keempat adalah kas pemerintah di luar pengelolaan bendahara umum negara atau bendahara umum daerah. Maksudnya adalah kas yang berada di luar jangkauan pengelolaan bendahara umum negara dan bendahara umum daerah, tapi harus tetap mengikuti kaidah-kaidah atau tata kelola pengeluaran atau tata kelola keuangan yang diatur oleh pemerintah pusat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran kas dan setara kas. Kas akan dicatat sebesar nilai nominal, dan apabila kas tersebut berbentuk mata uang asing, maka akan dikonversi ke dalam rupiah sebelum dicatat. Selanjutnya, pengakuan kas dan setara kas. Kas dan setara kas akan diakui pada saat pemerintah memperoleh potensi manfaat ekonomi di masa depan. Misalnya, untuk pembiayaan tertentu, sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut, pemerintah memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Maka itu perlu dicatat atau diakui. Lalu yang kedua adalah kas diakui pada saat diterima dan dikeluarkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi kas dan setara kas. Yang pertama itu adalah akuntansi penerimaan kas. Nah, penerimaan kas ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah karena transaksi pendapatan. Misalnya karena adanya penerimaan pajak, hibah atau laba dari BUMN. Yang kedua adalah penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini maksudnya adalah penerimaan yang harus dikembalikan, seperti misalnya penerimaan pinjaman atau penjualan obligasi pemerintah. Yang ketiga adalah penerimaan transfer. Nah, penerimaan ini tidak perlu dikembalikan oleh pemerintah daerah. Contohnya penerimaan dana perimbangan atau penerimaan dana alokasi khusus. Selanjutnya adalah penerimaan lainnya atau penerimaan anggaran. Kalau penerimaan ini tidak terlalu mempengaruhi pendapatan atau belanja daerah. Berikutnya adalah akuntansi pengeluaran kas. Pengeluaran kas disebabkan oleh beberapa hal seperti belanja negara. Belanja negara itu kan ada belanja rutin, belanja pembangunan, misalnya kayak belanja rutin, belanja pegawai atau belanja perjalanan dinas atau belanja barang atau jasa. Lalu ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ini contohnya berupa pinjaman kepada pihak ketiga. Yang ketiga adalah pengeluaran transfer, seperti pengeluaran untuk dana bagi hasil pemerintah pusat dan daerah. Jadi kalau untuk dana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu ada namanya dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini ada 3 kelompok. Ada dana bagi hasil, ada dana alokasi untung, ada alokasi khusus. Dana bagi hasil bersumber dari pajak pengelolaan dan sumber daya alam. Nanti akan dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan presentasi tertentu.
Nah, ada lagi dana alokasi umum. Nah, dana alokasi umum ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan. Nah, selanjutnya adalah dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi khusus diperoleh oleh daerah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai keperluan-keperluan khusus sesuai dengan prioritas pemerintah. Itulah penjelasan dari akuntansi kas dan setara kas dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.